Lu siap gak berjuang untuk sesuatu yang ternyata pengaruh lu sekecil itu? Udah ready belum lu? Nyawa lu hilang untuk sesuatu yang sesepele itu. Selama ini kalian berjuang, bohong lah kalau kita gak berharap reward yang luar biasa. Tapi apakah kamu udah siap semua perjuanganmu itu ternyata hanya menggerakkan dunia 0,00001%? Atau hanya gak mengubah banyak orang, cuman menjadi sebuah bisikan untuk orang? Kita juga Kenapa dia pusing? Ada yang seneng kita hidup, ada yang seneng kita hadir, ada yang seneng kita bersuara, apalagi kalau suaranya berkelas. Masuk Pak. Bahkan yang paling seru ya, mungkin Bang Eno juga sering dapatin ini gitu, didoakan itu. Wah, itu mendoakan orang asing tuh luar biasa sih. Itu bukan tentang mataharinya, itu tentang lu memahami kenapa orang ini pengen banget liatin matahari. It's not about the sun, it's about the human beside you. Itu kan berharga banget ya buat orang-orang tua kayak gue. Lu senyum ngeri lo, apa nih maksudnya nih? Wah itu bagus banget. Gue tadi mau apresiasi banget lo setiap momennya tuh, wah dari berkelas nih. Apa sih? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, kreator senior dan social media strategis ya. Ada Bang Edo Bening. Halo teman-teman Suara Berkelas, maaf ya tamunya yang paling kurang berkelas. Oke, mungkin semua orang tahu siapa Eno Bening ya. Tapi kalau aku bisa deep dive lagi, siapa Eno Bening dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Apa ya? Menurut Bilal apa? YouTuber. YouTuber, iya YouTuber juga sampai sekarang sih. Konten kreator, social media strategis. Apa ya Bil ya? Kerjaannya banyak sih Bil. Kok sekarang juga ngurus campaign-campaign kan, bantuin teman-teman marketing digital, social media, campaign dan lain-lain. Tuh sebutannya apa kira-kira menurut lo yang gampang mengerti teman-teman yang mungkin belum terjun ke dunia kita gitu? Kreatif Palu Gada. Bisa banget sih, setuju gue tuh ya. Iya. Tapi bener gak sih kan ya permintaan klien beda-beda gitu. Iya. Ada yang pernah minta gue jadi produser juga. Lead producer, program director gue juga pernah. Apa tuh? Iya. Palu Gada Agency kayaknya. Iya, Palu Gada Agency. Creative director, creative person. Ya, creative strategist. Sekarang ada orang nyebut dirinya podcaster. Podcaster juga berarti. Ya, podcaster juga boleh. Generalis kali. Generalis juga sih. Ya begitu sih. Gamer, wibu. Ya. Gue suka tuh baju lu. Gak kelihatan belakangnya. Iya. Ini Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Jadi korpsnya, jadi prajurit pembunuh iblis-iblisnya. Cuman gue kabur dari medan perang buat ke lu nih. Terima kasih banyak. Pantesan tadi pas nyampe baju putihnya agak kotor-kotor gitu. Betul. Lari gue dari hutan tuh. Pertanyaan sederhana yang aku penasaran banget gitu. Kok bisa konsisten gitu Bang? Aku udah ikutin abang dari aku SMA kali ya. Oh yang bener lu. Sekarang lu kerja ya? Ya iyalah. Udah. Enggak, berarti umur lu sekarang berapa, sorry? Boleh tahu? 28. SMA umur kira-kira 17 ya? Umur 17. Anjir, 10 tahun lu tahu Eno Bening. Apa ya rahasia konsisten ya? Mungkin ini sesuatu yang gue seneng ya. Emang gue pengen coba dan gue seriusin. Dan gue beruntung gue menjadi orang yang bisa menghasilkan juga dari industri ini sih. Karena waktu gue dulu tuh ya 2008 waktu gue ngemulai tuh. YouTube, lu udah ada belum sih SMA YouTube? Udah deh. Spesifiknya 2013 kali aku aware sama YouTube ya. Iya kan. Jadi tuh zaman gue dulu tuh YouTube tuh gak ada yang tahu. YouTube tuh apaan. Atau gini deh, mundur ke belakang. Gue tuh pengen jadi filmmaker. Pengen jadi pembuat film apalah gitu. Kayak pengen jadi orang keren gitu kayaknya ya. Gara-gara nonton Lord of the Rings. Terus nonton film-film yang lain lah gitu. Terus gue kan pengen film gue ditonton ya. Zaman dahulu tuh bayangin tuh. Gojek kagak ada ya, lu bayangin ya. Gojek aja gak ada. Ya, YouTube pun juga kayak internet pun. Wah, pada tahu nggak ya masyarakat nih Telkomnet instan, pernah denger nggak lu? Nggak pernah. Wah, Bill, itu tuh dimana kabel telepon lu cabut, lu colok ke komputer.
Terus lu baru connect tuh, dial up namanya. Itu baru internetan dan lambat banget. Jadi masih sejadul itu, pas gue dimarahin sama orang tua gara-gara pakai itu karena mahal banget. Gue nggak tahu itu ternyata semahal itu. Gue pikir kayak pulsa teleponan aja. Dan dari situ gue nggak tahu mesti film gue gimana cara ditonton orang, Bil. Zaman segitu mau bayar bioskop duitnya dari mana? Mau bikin pemutaran ya sama aja duitnya dari mana? Akhirnya gue menemukan sebuah website namanya YouTube. Gue baru tahu, oh gue bisa upload video gue ke situ, film gue ke situ. Kalau gue ngomong kayak sekarang di titik ini kan diketawain orang ya. Ya upload YouTube lah, upload TikTok lah. Iya. Zaman dahulu nggak ada orang melihat itu gitu loh. Nggak ada teknologinya, nggak, handphone pun masih SMS, belum WA, belum BBM. Awal-awal BBM lah itu. Dan gue baru ngupload dan gue dari situ adalah momen gue kayak menemukan. Tadi kan gue pengen jadi filmmaker. Terus pas gue ngecek YouTube, kan gue cari-cari kan how to be filmmaker, ternyata ada ilmu-ilmunya tuh segala macam. Tapi di kiri kanan suggestion itu kok ada Fred. Kamu tahu Fred nggak dulu? Nggak tahu. Fred Smosh, Freddy Wong, Koridor Digital, Ray William Johnson. Nah itu konten kreator YouTuber yang tua banget era-era gue. Sekarang udah goyang mereka, udah. Yang nggak gue tahu Ninja Higa. Ryan Higa ada juga, Ryan Higa, bener. Nah itu gue penasaran, loh kok ada orang bikin video kayak gini, ngerti gak sih lo? Kok ini nggak film banget? Kok ini malah sketch? Emang boleh ya bikin kayak gini? Emang ada untungnya ya? Emang gimana? Bukannya medium audiovisual itu kalau nggak film, video klip, iklan, bioskop, dokumenter dan lain-lain. Di situ gue terjun banget, nyemplung banget sampai gue, oh ada vlog, ada cooking, ada let's play gaming, ada orang cuman nge-review produk, ada orang cuman make up. Ini media baru nih. Disitulah gue memutuskan skripsi gue new media. Ngebahas tentang internet dan potensinya. Dan ya keterusan aja sampai sekarang gitu. Itu momen awalnya dan gue suka banget dan gue sampai sekarang, Will, masih nge-YouTube, bahkan sampai nyobain live streaming sekarang kan, podcast dan lain-lain. Sampai sekarang juga kita bikin media juga dari internet. Aku penasaran pas di fase pada waktu itu ya, which is ketika memulai pasti sendiri kan. Sendiri. Cara terkonek sama lingkungan, yang dimana lingkungan itu belum kebentuk tuh gimana? Atau apakah harus Eno Bening itu nge-create dulu baru ada tuh lingkungannya? Kalau waktu dulu ngebegoin temen ya, Bel. Kayak, syuting yuk, ntar gue bikinin video keren. Ada teman gue dari sampai sekarang masih temenan namanya Dani. Itu gue bego-begoin tuh dia tuh, karena dia tampangnya bule-bule gitu, ganteng. Gue kan kagak ganteng ya. Kalau dia ganteng, halus ini. Ganteng, kalau di Jepang ganteng abang. Kenapa tiba-tiba begitu? Jadi anjir, gue waktu di Jepang pernah dikirain Yakuza sama orang ya. Muka lu kayak Yakuza, terus badan gue gede kan. By the way temen gue Dani, gue ajak-ajakin. Sekarang dia kerja gitu, dia gak join gue lagi. Terus menurut gue ikut komunitas-komunitas sih pada saat itu. Tapi bukan komunitas bikin YouTube, bukan komunitas YouTuber waktu itu. Waktu itu kita itu Kaskus, lu ingat Kaskus gak? Tahu Kaskus. Nah itu ada komunitas filmmaker. Nah gue join tuh, ngobrol-ngobrol. Oh begini bikin film, oh begini. Gue juga kenalin, gue ini belum pernah bikin film bang, gak tau muternya di mana. Gue di YouTube. Akhirnya kenalan sama orang DSLR, komunitas DSLR Indonesia. Ada tuh sampai sekarang tuh teman-teman belajar bikin kamera. Terus kayak ketemu gitu loh. Dan titik beloknya itu pas Om Denny Adisuara melihat potensi itu tuh, dan dia mau bikin Layaria. Nah dia butuh orang untuk bekerja di situ tuh. Orang yang udah dari dulu ngobok-ngobok YouTube. Siapa ya orang di Indonesia udah ngobok-ngobok YouTube? Ketemulah nama Eno Bening. Kan dari kenal gitu loh. Jadi bukan gue bikin, tapi emang udah ada, cuman kayak fragmen gitu loh, gue yang mesti konekin sendiri tek sampai akhirnya wah ketemu nih, dan akhirnya bisa kerja. Om Den juga udah lama di industri, beliau juga buka jalan untuk ngobrol sama agency, ngobrol sama periklanan, ngobrol sama brand, ayo nge-YouTube. Kalau sekarang kan every brand maunya masuk YouTube, mau masuk TikTok ya. Zaman dahulu man nggak kenal, nggak tahu nanti convertnya gimana, balik ke sales gimana, emang bisa ya lebih murah, emang bisa ya dipercaya, kenapa nggak artis sinetron dan lain-lain. Jadi itu momen titik-titiknya tuh di 2010-an tuh, pelan-pelan gue kejar. Pelan-pelan banget sih, Bil. Dan gara-gara lu tanya gue jadi baru sadar, iya ya, aneh juga ya kalau dipikir-pikir bisa sampai sini. Iya. Berarti lebih dari 15 tahun dong? Gue bikin YouTube itu 2008. Hampir 20 tahun. Iya, 2008. Dan gue lupa email gue apa. Jadi itu channel YouTube pertama gue lupa, tapi gue bikin channel YouTube lagi yang 2009. Gara-gara YouTube berubah-ubah, gue lupa email. Lu ingat gak sih dulu zaman email tuh Yahoo kan? Yahoo. Terus kita sekarang Gmail kan? Gue lupa passwordnya apa. Bahkan alamat emailnya pun gue lupa. Apa ya alamat email? Eno apa ya gitu. Gue tinggalin channel gue.
Ya tapi akhirnya yang kesisa yang sekarang kelihatan kebikinnya 2009 gitu. Aku penasaran kalau misalnya aku gali cerita masa lalu Bang Eno gitu. Ketika ngelihat potensial ini, market ini tiba-tiba bertumbuh. Which is kreator-kreator makin besar gitu. Short form lahir. Apa yang ada di kepikiran Bang Eno pada waktu itu? Apakah wah gue senior nih, gue lebih tahu, atau gue ngelihat wah nih orang harusnya jangan kayak gini bikin konten, atau semua bilang dulu YouTube lebih dari TV, kayak apa yang ada di kepala Bang Eno pada waktu itu gitu? Gue pernah nangis waktu itu karena akhirnya apa yang gue bayangkan terjadi, yaitu adalah orang-orang bisa mendapatkan uang dari kerja kayak gini. Karena itu yang gue lihat di Amerika. Di Amerika tuh konten kreator tuh diseriusin, bahkan sampai bikin agency, bikin brand, bikin merch, bikin perusahaan. Apalagi kalau lu pada yang cukup ngikutin lama gitu ya, lu lihat Smosh sekarang gimana, lu lihat Ryan Higa pensiun ya, tapi ada juga kayak koridor digital yang sampai sekarang udah punya rumah VFX dan lain-lain. Nah itu yang gue bilang, di Indonesia ntar bisa nggak ya? Apa nggak bisa nih? Apa gagal nih? Terus gue nangis, anjir gue bisa, dan teman-teman gue pada bisa, gue seneng. Gue seneng banget. Dan gue bangga banget gitu, gue kenalin. Kan gue keliling Indonesia waktu itu kan bareng sama YouTube ya, program YouTube Ambassador. Gue kasih tahu potensinya, gue kasih tahu gimana jalannya. Gue seneng banget. Nah kalau dibilang merasa senior, iya. Tapi dalam hal bodoh. Jadi kan gue orangnya pengen pamer dong, gue ngerti nih YouTube gitu kan. Jadi waktu itu gue tuh kayak orang nanya YouTube, semua gue jawabin. Email, DM segala macem, and it's for free. Apa gue review dan lain-lain. Dimarahin gue sama teman-teman gue. Ini kok lu kasih gratis goblok? People should pay you gitu. Terus kata gue, lah iya ya? Gitu, gue gak tahu. Tapi kan gue merasa senior, gue merasa hebat dong, pengen sharing gitu segala macem. Ya akhirnya gue establish lah, bikin konsultasi dan lain-lain gitu. Baru tau lah, oh ternyata kayak ginian tuh sebenarnya bisa. Karena gue pikir, lu pernah gak sih di posisi kayak, gue pikir semua orang tahu, ternyata enggak. Oh iya. Itu loh, gue ngerasa semua orang, masa sih lu nggak tahu kalau YouTube shortnya apa, kalau YouTube bikin YouTube, contoh yang era sekarang gitu ya, kadang gue kesel, masa sih lu nggak tahu kalau lu bikin podcast itu jangan panjang-panjang kalau lu bukan siapa-siapa. Masa sih, kan itu karena gue tahu, dan ternyata nggak banyak orang tahu kalau begitu, ngerti gak lo? Nah dari situ gue yang ngerasa, oh ternyata ilmu gue ini banyak yang nggak tahu. Akhirnya ya udah gue monetisasi dong ilmu gue, gimana caranya gue buka bisnisnya dan lain-lain. Di situ gobloknya terlambat, gue baru ngeh kalau banyak orang nggak tahu. Bahkan lu tau nggak, di eranya dulu itu pernah sampai kalau nggak salah Ara pernah cerita sama gue, zaman-zaman YouTuber awal-awal, zaman-zaman dia juga baru mulai YouTube tuh, ada penontonnya dia nanya ke OP Warnet waktu nonton Arab. Nanya, bang berlangganannya gimana? Subscribe gimana, ngerti gak lo? Oh, berlangganan. Gak tahu, ternyata tinggal klik, dipikir mesti lapor ke OP. Kan dulu masyarakat sempat di di era tersebut gitu loh. Dan gue pikir orang udah pada tahu. Kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu tuh banyak yang masih belum tahu. Nah dari situ ya sharing dan lain-lain, gue happy untuk ngasih tahu dan lain-lain. Sampai akhirnya berlebihan, wuih, ngasih tahu lu udah terlalu ini, duitin sekarang gitu. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di Linkit yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak, kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment, kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai Linkit, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai Linkit tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Aku mau deep dive ngomongin tentang social media strategis itu ya. Karena transisinya semakin berubah 2008 ke 2018 bahkan ke 2026 sekarang gitu. Apa hal yang Bang Eno merasa tuh aku tahu banget gitu, dan harusnya semua orang tahu ini terhadap sosial media yang selama ini kita konsumsi gitu? Pertama,
supply-nya udah kebanyakan. Semua orang udah konten kreator sekarang. Ya, iya kan? Iya. Zaman dahulu kan, dulu tuh gue punya grup lain YouTuber Indonesia, isinya kagak ada 20, itu cuma kita gitu loh. Bukan merasa senior atau gimana, gue cuma mau ngasih perbandingan gitu. Dan sekarang semua orang konten kreator. Orang nggak masalah. Itu emang konsekuensinya dan nggak masalah gitu loh. Tapi harusnya hitung-hitungannya jalan nih maksud gue. Kalau mau mencoba nyemplung ke sini, lu lebih berat daripada era gue dulu. Lu sangat jauh lebih berat. Karena kenapa? Ngomongin branding misalnya. Gue pengen jadi konten kreator anime, udah ada. Podcaster udah banyak banget. Kesehatan ada, gym ada, make up ada, travel ada. Nah dari situ kan orang harus punya keunikan yang bikin mereka akhirnya bisa ditonton orang dan berbeda kan. Kayak wah daripada nonton ini nonton si B lah, daripada nonton si C, nonton si D lah dan lain-lain. Ini lebih berat buat mereka. Plus ditambah era sekarang itu tuh juga lebih mudah sebenarnya. Oke, jadi kayak paradoks gitu. Iya, jadi untuk secara branding lo lebih susah, tapi kalau misalnya lo berhasil lo akan lebih mudah banget. Karena kenapa? Zaman sekarang, ini salah satu tesis gue adalah kita meninggalkan search era menuju scroll era kan sekarang. Zaman kita dulu, mau nyari nonton siapa Edozel, gue mesti ketik Edozel. Mau nyari nonton video lucu bahkan, cari video lucu kan. Google search-nya tuh apa gitu loh. Tema apa yang pengen cari. Tutorial bahasa Jepang kah, tutorial masak kah, dan segala macam. Sekarang sistem algoritma sosial media itu udah nggak butuh cari. Yang ada malah by interest kan. Jadi kayak mesin sok tahu untuk ngasih tahu nikmatin ini. Dan works. Semua sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok terutama sebagai pionirnya, semuanya udah scroll era. Tidak lagi mencari. Berarti tidak perlu diketahui orang. Bisa jadi kamu tahu-tahu muncul di layar orang. Itu peluangnya. Problem paling besarnya lagi adalah itu sistem juga membuat kamu dinikmati hanya sebagai konten, bukan kreator. What does it mean? Ya orang tahu aja, oh si dia. Atau bahkan lupa kemarin nontonin siapa. Sadar nggak lo? Iya. Ini ada salah satu kasus di waktu era-era TikTok awal bikin semacam meet and greet, nggak ada yang datang. Padahal followersnya 2 juta. Bukan ngeledek, tapi ini faktanya bahwa kamu hanya dinikmati sebagai konten, bukan kreator. Dengan scroll era itu. Karena orang dikonsum aja kan, konsum tanpa kita peduli dia siapa, ngelakuin apa, wah lucu, ini ketawa ngakak dan lain-lain. Bukan nggak bisa. Cuman untuk dia, lagi-lagi balik ke statement yang awal tadi, ini brandingnya ini nih untuk kuat, untuk bikin orang benar-benar jadi bukan cuman viewers, bahkan followers. Bukan cuman followers, bahkan loyal followers, itu jauh lebih susah. Gitu kan, karena orang scroll gitu, tek udah lewat segala macem. Jadi orang nikmati kontennya aja. You are not content creator anymore di consumer. Dulu bener-bener cuman konten, you're just content. Itu yang agak mengerikannya lagi. Kalau kita mau mundur ke belakang lagi sekarang di era, bukan mundur ke belakang, kita mau balik perspektif ya buat customer juga adiktif, adiksinya juga luar biasa kan sekarang. Bahwa apa sih istilah teknisnya gue lupa. Apa doom scrolling? Dia doom scrolling tapi yang apa? Brain rot. Ya tapi apa otak lu endomorph apa sih aku lupa deh. Endorfin ya apa? Mengeluarkan endorfin. Endorfin ya yang senyawa kebahagiaan kan yang dopamin. Dopamin tek gitu kan. Dopamin instan tek gitu kan. Adiksi banget tuh tek kayak bangun tidur lu buka HP atau gimana? Buka HP. Ya. Cek notif 1, scroll dikit. Lebih tepatnya target untuk Strava sih. boleh. Tapi sudah seberapa banyak orang yang buka HP tuh scroll. Sebelum tidur scroll, istirahat dikit scroll, nunggu dikit scroll. Bahaya apa enggaknya kalian yang nentuin. Tapi jelas dampaknya udah kelihatan kan. Bahwa kayak sesimpel gini deh, buka aja apa sih aplikasi di iPhone tuh yang bisa ngecek apa screen time-nya berapa. Waktu itu aku pribadi juga evaluasi loh. Aku bukan ngomong kayak gini bukan berarti aku tidak terlepas dari ketagihan itu ya. Aku ketagihan. Paham. Tapi kebetulan mungkin aku punya jarak untuk evaluasi dan gak banyak orang bisa melakukan jarak ini gitu loh. Aku pernah 8 jam sehari di Twitter, di X. Because I really love to debate people, to type, to talk, to disagree with, to agree with. Nagih banget sampai akhirnya dengan masalah-masalah lainnya kayak nggak deh, kayak nggak Twitteran lagi. Aku sadar gitu kayak ini kayaknya nggak dulu deh gitu. Nah orang bisa nggak kayak aku gitu untuk ngasih jarak sebentar. Wait, ini udah di tahap
normal apa udah nggak normal ya? Coba cek screen time masing-masing teman-teman. Udah berapa jam kamu sehari habisin? Disediain loh sama handphone, cek. Kadang-kadang kita mengerikan loh. Bayangin, you waste 8 hour a day just to scroll. Is it normal? Is it okay? Mungkin psikolog anak bisa lebih bicara untuk hal ini, tapi bahkan saya pun yang sosial media strategis bakal bilang it's not okay. Bahkan buat diri aku sendiri yang pernah ngelakuin itu, it's not okay. This is not right. Nggak sehat nih. Tapi tenang, gini-gini aku juga main game bisa 16 jam per hari gitu. Tapi kayak yang paling parahnya ketika aku nggak sadar kalau itu sudah, ngerti nggak sih bedanya? Yeah. Kamu nggak sadar membuang waktumu sebanyak itu untuk hal ini. Ketika aku main game aku sadar. Aku emang pengen main game seharian. Beda dengan anjir udah 2 jam gue scrollir. Itu menurut aku beda dan bahaya. Dan mungkin teman-teman yang lebih ngerti psikolog bisa bisa membantu di kolom komentar atau ngomongin gitu. Dan nyatanya udah banyak jurnal juga ya ngomongin bahwa retention time anak kecil ya katanya udah lebih kecil daripada ikan mas, ikan koi gitu kan. Jadi mereka tidak bisa fokus, mereka harus selalu ada distraksinya, mereka harus selalu ada ini. Itu kan sesuatu yang berbahaya sebenarnya untuk tumbuh kembang anak. Dan juga gue berpikir, ini juga kemarin sempat baca headline, gue belum cek jurnalnya. Tapi kita ini di era pertama di mana manusia berkurang kecerdasannya. Jadi di era-era sebelumnya manusia itu dengan perkembangan zaman teknologi makin pintar. Sekarang mundur satu. Semenjak handphone dipegang dengan teknologi FYP dan scroll era itu. Jadi mungkin juga tambahan COVID kali ya. Yaitu kita berkurang nih peningkatan kecerdasan rata-rata manusia sedunia. Masa sih bukan pengaruhnya gara-gara handphone? Kan 8 jam per hari itu dipegang. Wow. Aku mencatat 4 poin loh. 4 poin. Berkelas. Maaf. Saya pikir saya kurang berkelas. Berkelas banget 4 poin yang lumayan lah. Bisa aku gali lagi untuk bikin pertanyaan baru gitu. Ya pertama, ketika kita bikin konten sekarang karena semuanya udah transisi dari search base tadi ke scroll base ya. Itu yang dibutuhkan yaitu keunikan diri kita kan. Kayak nggak ada yang bisa jadi Ando Bening selain Ando Bening sendiri gitu. Kayak you're authentic karena itu kamu sendiri, kamu unik gitu. Dan fokuslah untuk mengembangkan kreativitas kamu dan karya kamu dari sisi keunikanmu dan nggak ada orang yang bisa copy atau berkompetisi kan dengan kamu. Berikutnya ketika kamu bermain sosial media, harusnya kamu punya awareness untuk mengambil jarak gitu. Yang bahaya kayak tadi kata Bang Ando Bening, ketika kamu main game tapi kamu ngerasa waduh udah 5 jam nih, atau kamu main sosial media waduh udah 4 jam. Yang pertama berarti kamu nggak punya tujuan kan, nggak punya kontrol terhadap dirimu sendiri ya, sehingga gampang sekali masuk ke distraksi itu ya. Kamu kayak datang ke HP terus aduh mau ngapain ya, silakan HP puaskan aku gitu. That's why dopamin dari sana tuh bikin kamu semakin ketagihan gitu. Tapi gimana cara simple lain untuk bisa mengambil jarak? Karena menurut aku kalau teman-teman di sini yang menonton, mereka 3 jam kehabisan waktu tanpa sadar, terus mereka kan berpikir bahwa harusnya ada hal lain lebih produktif aku lakukan. Beda sama kayak tadi Bang Eno kan punya kontrol. Main game emang karena tahu nih aku main game. Jadi ntar ketika main game direkam juga kan, which is produktif juga. Nah pertanyaan cara simple deh mengambil jarak, karena pasti udah lama dari Twitter ke game, YouTube dan lain-lain gitu. Karena sekarang orang banyak banget yang tidak fokus dengan dirinya sendiri. Agak ekstrim ya kalau aku ya. Ya mesti mungkin bahasa kasarnya ya gampar diri sendiri, tapi bukan secara fisik ya, kayak stop. Pernah gak sih kayak ambil measurement tuh rem gitu loh. Kalau misalnya mobil udah menuju jurang gitu kan, gak bisa pakai neko-neko nih, lu mesti rem dulu, diem, take a step back gitu loh, taruh hampe, diem, duduk. Ini ada satu video di YouTube yang menarik banget dari profesor gitu, yang bilang bahwa orang apa-apa bawa HP tuh karena mereka menghindari bertanya pada diri sendiri. Oh, bagus tuh. Mereka nggak mau mengevaluasi dirinya. Mereka khawatir mempertanyakan. Kan kalau kita bengong nih nggak pakai handphone, kan mungkin kamu juga pernah ngerasain lah. Kamu masih umurannya nggak jauh beda sama aku lah ya. Kayak tiba-tiba mikirin gitu, kayak tiba-tiba bengong gitu. Bengong. Kenapa ya dunia ya gitu? Kenapa ya aku ya? Itu kan terjadi ketika kita tidak ada distraksi itu, ketika kita tidak dopamin itu hadir. Kamu mulai meragukan, kamu mulai mempertanyakan, kamu mulai mengevaluasi. Makanya rem, taruh handphonenya, diem, mikir, enak gak? Enggak enak banget, sangat tidak nyaman. Tapi kan tubuh kita emang primal untuk mendesain untuk jangan sampai gak nyaman.
Sehingga kita agak mesti ekstrim melawan itu tuh. Nah gak semua orang bisa kayak gitu. Mungkin aku terbantu karena aku adalah generasi yang pas umur 20-an ya memegang HP dengan scroll-scroll ini. Dan aku ada di progres mesin, aku ngerasain mesin tik, aku ngerasain telepon umum gitu. Generasi setelah aku kan bangun-bangun langsung touchscreen. Ya kan, umur 4 tahun udah kenal handphone. Nah itu mereka bisa gak tuh ngambil jarak. Mau gak mau, ya aku ada keuntungan lah sebagai generasi yang lebih tua dan terlambat mendapatkan teknologi. Nah mereka ini ya parentingnya gimana gitu loh. Orang tuanya bisa mau bantu gak nih? Atau orang tuanya juga udah terjebak, gak bisa rem. Jadi ya mesti rem mendadak, menurut aku ya taruh HP, merenung, pikirin. Kenapa ya main HP? Apa mesti main HP? Bahkan untuk main game tadi ya, menurut aku gak perlu produktif gak apa-apa. Tapi kamu sadar gak kamu main game? Kamu lagi sadar gak kamu main game? Kamu disiplin gak? Atau gak gini, disiplin aja lah. Aku mau main Mobile Legends 2 jam gitu. 2 jam gak? Nyalain alarm gak? Enggak kan? Bilangnya 2 match. Tahu-tahu 8 match. Yeah. Gitu. Nggak masalah, tapi yang penting kita sadar sama apa yang kita lakuin. Terutama dengan teknologi-teknologi ini, dengan doom scrolling ini. Ya apa-apa doom scrolling, aku juga doom scrolling. Tapi sampai berapa lama? Aku doom scrolling tadi kesini pasti kereta aja. Habis itu udah balik lagi. Gitu. Sadar nggak kita ngelakuin ini? Karena aku pernah ngerasain itu, kamu mungkin juga pernah ngerasain Bilal. Di kasur, tiduran sambil nge-scroll. Yeah. Tahu-tahu sejam. Yeah. Kan ridiculous. Ngapain sejam doom scroll kalau dipikir-pikir? Itu kan gak sadar kita. Kita pikir cuma 5 menit, 5 menit cek ah. Tapi kan itu sistemnya emang ngebuat kita untuk terus, jempolnya gerak terus. Dan gak ada ujungnya gitu. Kalau bercandaan teman-teman gue dulu, lu nyari ujungnya ya gitu loh. Yeah. Nge-scroll mau nyari bawahnya Facebook, mau nyari bawahnya TikTok, kayak gimana yang paling bawah apa sih gitu loh. Gue mau keliling dunia, mau lihat ujungnya dunia Iya, gitu ya. ini ujungnya apa sih ini gitu loh. Gak ada, itu sistemnya dibentuk untuk lu terus wasting your time memang. Emang itu, ya makanya mesti ekstrim, mesti taruh handphone dan berpikir. Gue tahu gak sih ada konten kemarin kayak scrolling nih kan, terus tiba-tiba layar hitam. Katanya terima kasih sudah menonton reels ini, selamat tidur. Tahu pernah lihat kayak gitu kan. Tapi itu endingnya, mungkin itu endingnya. iya, tapi kan saking dibicarain orang kan bahwa kita tuh seakan pengen tahu endingnya di mana gitu loh, selesainya di mana. Pada saat search era, kita tahu endingnya di mana ketika lu udah temuin apa yang pengen lu cari. Sadar nggak? Yeah. Tapi scroll era, you have no goal. You always walking endlessly, mindlessly lebih parah lagi, and you are lost, and you are happy when you're lost. Apakah itu sesuatu yang memang kamu inginkan untuk tersesat dan bahagia? Nah, itu yang mesti dipertanyakan. Dan jangan kopium. Aku paling gak suka ketika orang-orang udah kopium. Enggak kok bang, dapat ilmu. Tulis ilmunya apa tadi? Kasih tahu gue nonton apa video yang lu tonton dapat ilmunya yang mana? Kasih tahu gue. Gue pernah gue tembak tuh salah satu temen gue. Selalu mulu kerja gitu kan. Ini dapat ilmu bang. Apa ilmunya apa coba situ. Diem. Mungkin dia seakan-akan kopium kan. Ya mungkin dia bener-bener. Tapi kan lebih parah. Gini, kalau misalnya dia bohong, menurut gue lebih baik daripada ternyata dia jujur dapat ilmu. Berarti dia kopium kan? Berarti dia beneran nonton video yang tentang ilmu, tapi ilmunya gak masuk. Dia orang dia gak bisa ceritain. Itu kan lebih kacau. Yeah. Lebih baik dia bohong buat ngeles depan gue. Ternyata enggak, dia serius. Apa ya tadi ilmunya? That's mean nothing dong. Yeah. Ya lu ngaku produktif, lu ngaku dapat ilmu, kopium doang ternyata. Akal-akalan jiwa lu doang untuk ngibulin diri lu sendiri. Bermanfaat nih. Gue udah sekolah dapat ilmu. Kasih tahu tadi apa ilmunya? Jelasin ke gue. Tadi apa yang lu dapat? Apa ilmunya? Coba tentang apa? Tutorial apa? Tips and trick apa? Fun fact apa? Iya tadi. Udah. Gue kasih waktu coba gitu. Gue ngomong kayak gini serius, tapi depannya gue pelan ya kayak coba mana? Apa sih gue gituin gitu kan? Tuh kan enggak gitu. Jadi sebahaya itu sih kalau lu nggak rem dan ambil jarak sama sosial media. Itu kayak orang yang adiksi sama motivasi tapi nggak beraksi gitu. Kayak wah setuju banget. Butuh banget tuh kata-kata motivasi setiap hari gitu. Terus pasti tanya lagi dan apa yang lu lakukan setelah dengar itu kayak nothing. Itu yang paling gue benci dari wibu juga. Lu pasti juga nonton anime lah. Naruto tahu dong? Tahu. Orang yang suka Naruto tapi hobinya cuma gelar-gelor itu gue sebel. Perjuangan Naruto tuh latihan tiap hari. Dia bener-bener pengen buktiin kalau dia bisa. Dia pengen buktiin kalau dia mampu gitu loh. Lu lihat dia sampai makan ramen aja tangannya nggak kuat ngangkat. Lu ngangkat handphone, tidur, gelar-gelor, garuk-garuk. Wah gila Naruto go banget abis itu dia bilang. Dari mana elunya? Sebel gue. Ya gak apa-apa, tapi ya buat gue janggal aja gitu loh. Sama balikan tadi lu bilang kan, orang kebanyakan motivasi gak ada aksi. Dan anime kurang motivasi apa? Ya. Tapi itu menarik tadi bang, karena ketika kita ngomongin anime, orang-orang berpikir bahwa anime itu sekedar tontonan doang gitu. Which is
para kreatornya itu bikin pasti ada maksudnya. Dan kalau kita salah menangkap maksudnya bisa jadi itu keliru juga cara kita memahami apa yang kita tonton kan. Which is kalau kamu bilang, aduh aku Naruto banget, nah lihat cara bagaimana dia punya relentless gitu, kegigihan dia gitu, ketika latihan terus dan membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa. Nah itu keren tuh, which is ketika kita nonton ada faedahnya kan untuk diri kita sendiri, pembelajaran, motivasi, self improvement gitu. Banyak, menurut gue gak hanya anime, semua media ya. Pasti ada pesan bagusnya, ada motivasinya, ada inspirasinya, lagi-lagi balik ke orangnya. Apakah mereka bisa menangkap itu sebagai medium yang bisa menyentil mereka untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang bisa membuat mereka realize akan sesuatu. Nggak harus tentang produktivitas, bisa juga tentang sesimpel menjadi orang yang lebih memaafkan, menjadi orang yang lebih terbuka, menjadi orang yang lebih mau bersosial dan lain-lain. Semua balik ke individunya sih. Mau 1000 anime ditonton pun kalau cuman sekedar nonton ya nonton, bisa aja gitu loh. Ini juga kritik kawan. Banyak yang sebel tuh waktu itu aku bilang, orang baca buku tuh belum tentu baca buku. Ngerti gak kamu? Iya. Banyak loh di sekitaran gua yang cuman baca buku untuk mengejar title si kutu buku. Wah ketawa lagi, berarti lu paham. Iya. Kayak pas, ya oke, misalnya mungkin dia hafal judulnya, hafal penulisnya gitu, tapi lu baca apa ya gitu, lo ngerti gak sih? Kayak cuman ngejar doang gitu. Salah nggak? Ya enggak. Nggak salah. Terserah. Nah, buku begitu, anime pun juga begitu. Kalau cuman dianggap sebagai tontonan anak kecil, ya emang ada beberapa yang buat anak kecil memang. Tapi sayang banget kalau misalnya habis dari situ tidak mau dipikirin. Nah lagi-lagi kan ketika dia mengambil jarak dirinya dengan anime gitu kan, akhirnya dipikirin, oh ternyata Naruto sukses tuh bukan karena cuman teriak-teriak ya, tapi ada usaha dan ada sesuatu yang dia buktikan dan dia tidak mau menyerah gitu loh. Begitu juga dengan medium-medium yang lain menurutku. Tanpa adanya jarak yang pengen dia coba, setelah itu ya semua media akan jadi cuman media. Ini manusianya mau tergerak untuk melakukannya apa enggak, mau tergerak untuk memahaminya lebih dari sekedar media apa enggak. Makanya itu kan banyak yang bilang personal gitu kan. Iya. Dan menurut aku anime itu adalah salah satu medium yang sangat bisa menyentuh banyak personal karena interpretasinya bisa macam-macam. Itu dia, aku tadi mau gali ke sana kayak ketika lu nonton Naruto di usia 17, 24, 30, interpretasinya tuh pasti beda gitu. Iya, bener banget. Jadi gue tuh ngelihatnya adalah itu medium yang bahkan bisa menyesuaikan dengan lu gitu loh. Ngerti gak sih, kayak bukan lu yang menyesuaikan ke mediumnya, tapi medium yang bahkan menyesuaikan ke lu menurut gue. Cocoknya dulu di mana, interpretasi apa, pesan apa yang pengen lu angkat. Bahkan pesan buruknya mungkin. Benar. Lagi-lagi ya itu, daripada buku ya, maksudnya buku tuh kan kadang terlalu detail tentang, bukan buku fiksi ya, buku-buku kayak yang ngobrol dan lain-lain. Sedangkan anime itu benar-benar bisa, ya itu momen-momen wibu bilang gua banget. Padahal gua sama lu berbeda, tapi kita bisa sama-sama Naruto banget. Iya. Itu yang bikin beda. Dan again semua balik ke orangnya ini mau apa enggak. Dan bikin mau apa enggak, wah kayak tugas negara. Kalau aku gali top 3 anime yang mengubah cara pandang seorang yang bening. Top 3. Kalau yang gue suka sama yang cara pandang tuh beda ya. Yang benar-benar ngerubah cara pandang gue dan gue juga suka, mau gak mau adalah Boku no Hero Academia. Nonton gak? Baca-baca gak? Belum. Ya? Menceritakan tentang society yang punya banyak superpower dan pengen jadi hero nomor 1. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu ternyata kamu tidak punya superpower. Nah itu menarik banget waktu dulu aku baca dan aku tonton. Di situ panel pertamanya waktu baca manga itu menarik banget pesan-pesannya. Dunia itu tidak adil. Dunia itu tidak adil. Itu banyak yang lupa ngasih tahu itu ke banyak orang. Dunia itu tidak adil. Ya nggak adil kan, gitu loh. Ada yang terakhir kaya, ada yang terakhir miskin, ada yang terakhir dengan kekurangan, ada yang terakhir dengan berlebihan. Daerahnya beda, di kotanya beda gitu loh. Iya ya, ternyata dunia tuh nggak adil. Memang seperti itu, maksudnya kita mesti tahu dulu nih dunia nggak adil. Itu benar-benar ngerubah cara pandangku sama dunia gitu. Iya, kita mesti akui dulu dunia ini tidak adil. Bukan berarti habis itu kita pasrah dan menyerah. Karena di situ karakter utama kita tidak pasrah dan menyerah. Gitu loh. Dengan dia mengetahui bahwa dunia itu tidak adil, tapi gue mau jadi hero nomor 1. Tapi aku nggak terlalu suka MC-nya sebenarnya. Aku lebih suka lagi ketika ngeliat perjuangan side karakternya. Salah satu side karakter protagonisnya namanya Bakugo.
Ya ini orang yang punya kekuatan super tapi dia itu pengen banget kayak semacam diakui sama hero nomor 1 lah. Hero nomor 1-nya malah ke Deku, ngasih kekuatannya bahkan ke Deku. Iri dong dia kayak, woi gue sukses nih, gue berhasil dan segala macem. Di situ gue juga mendapatkan semacam wisdom gitu loh, kayak jangan sampai lu tuh apa ya istilahnya, gue mendeskripsikannya sebagai validasi. Kan manusia itu wajar gak sih nyari validasi? Menurut gue wajar banget. Di situ kelihatan banget dia pengen banget nyari validasi. Ya. Apalagi dari orang yang dia kagumi kan. Iya kan? Tapi kan belum tentu orang yang kita kagumi bakal memvalidasi kita. And then what? Apakah lu bakal jadi orang jahat? Apakah lu akan menyerah? Enggak. Dia ganti cara berpikirnya. Dia ganti proses berpikirnya untuk gue nggak perlu validasi lu lagi. Gue perlu validasi gue sendiri. Validasi gue adalah ngalahin lu. Berarti gue udah dapat validasi lo. Ngerti gak? Double dapatnya. Dapat validasi sendiri sama validasi lo gitu ya. Maksudnya kalau gue gak dapat validasi dari lo, ya gue kalahin lo. Otomatis gue dapat validasi dong. Toh, gue sudah di atas lo. Nah di situ mungkin orang teman-teman banyak yang nonton dan kayak yang mana sih No? Nah ini adegannya adalah ketika Bakugo itu menyelamatkan si hero nomor 1 dan ngalahin musuh bebuyutannya yang gak bisa dia kalahin. Wah itu lebih deep sih. Lebih deep kan, maksudnya selama ini gue pikir lu bakal validasi gue sebagai murid favorit lu atau apa, lu malah milih karakter utama. Gue buktiin dengan cara musuh terberat lu gue yang kalahin, musuh masa lalu lu yang selama ini menghantui lu dan bikin kacau dunia, gue yang nyelesain. Tanpa bantuan lu, tanpa kekuatan lu. Lu diem di sini, gue kasih tau cara ngalahinnya. Wah, drill validasi itu. Nah itu kan ego yang baik menurut gue, gak ngerugiin orang gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu hal yang membuat gue ngelakuin sesuatu. Oke, gue cari validasinya, kalau gak ketemu, gue coba deh dengan cara lain gitu. Ngerti gak ya? Gimana kayak, pertama, akui bahwa wajar manusia membutuhkan validasi, itu sih. Wajar banget gak sih kita mendapatkan validasi? Itu menurut gue hal yang sangat wajar dan itu sangat manusiawi, itu dulu. Yang kedua adalah, bukan berarti tanpa lu mendapatkan validasi, lu gak utuh. Lu bisa pakai cara lain atau cara kayak Bakugo. Ya udah kita kalahin dia. Tanpa merobek nama dia atau merusak nama dia gitu loh. Ya dengan cara lebih baik. And then gue gak butuh validasi lu lagi. Wah itu bagus banget. Itu bagus banget. Itu baru satu anime. The way Bang Eno menafsirkan itu mungkin dan menyampaikan ke kita itu yang menyentuh gitu. Biasanya dia kan anak 17 tahun nonton itu kan gak paham konsep di mana validasi itu sepenting itu di hidup kita. Iya, benar. Mereka ya masih nonton aja gitu kan. Iya, nonton kayak dikalahin nih musuhnya dengan aku gitu. Ya mungkin itu bedanya ketika anime itu yang tadi kamu bilang ditonton pas sudah lebih gede gitu kan. Yang dunia makin kompleks, kita melihat sisi-sisi lain yang sebenarnya ditonjolkan di anime, tapi kita waktu kecil masih gak paham. Gitu loh. Nah anime berikutnya lebih menarik lagi. Orb, udah pernah nonton belum? Belum. Orb. Kamu gak terlalu wibu ya? Aku lupa. Padahal kamu di Jepang lo dulu. Gak juga sih, gak terlalu wibu juga sih. Ada Orb. Wah ini anime yang sangat, gue nontonnya pas sudah dewasa dan sangat beresonansi dengan gue. Itu menceritakan tentang di era zaman-zaman dunia itu masih abad kegelapan, pertengahan. Tahu, kamu pasti ngerti lah apa era-era geosentris diganti heliosentris. Iya, tahu. Jadi ada perjuangan orang untuk membahas tentang kritik terhadap geosentrisme. Tapi kan langsung dipersekusi, langsung dikejar-kejar. Dan karakter utamanya itu benar-benar pengen mengubah dunia, mencari kebenaran gitu loh. Pengen banget buktiin bahwa ini benar dan mempertaruhkan hidupnya untuk itu. Nah di situ aku ngelihat kayak banyak kan orang yang pengen isi hidupnya itu diperjuangkan untuk sebuah kaos gitu. Lu tahu nggak endingnya apa? Mati. Wah. Ini gue spoiler gak apa-apa ya, ini maaf kalau belum nonton ya. Apa-apa. Karakter utamanya ada 3. Tiga-tiganya mati. Jadi bayangin anime, karakter utamanya mati, diganti karakter barunya mati. Dan idenya sama untuk memperjuangkan heliosentrisme lah kasarnya gitu. Sampai akhirnya semuanya mati. Dan bukunya gagal tayang. Jadi mereka mau bikin buku yang mengkritisi itu dan bukunya gagal. Pada mati semua. Kan itu kan sesuatu yang kayak, lah terus gimana dong? Berarti ini mengajarkan tentang kegagalan dan lain-lain. Oh bahkan lebih gila daripada itu menurut aku. Jadi karakter terakhir itu adalah gurunya si Galileo secara sejarah. Itu tiba-tiba lagi jalan dan pas lagi jalan tiba-tiba ada orang bilang, Bapak Pochinki ya
ini ada titipan revenue sharing dari penjualan buku yang gagal inilah segala macam. Namanya tentang mempertanyakan geosentrisme gitu loh. Dan karakter kita yang paling baru ini lewat doang, cuman ngedenger. Cuma denger dong. Jadi bayangin perjuangan kematian 3 generasi itu cuman menjadi sebuah bisikan yang menginspirasi orang untuk melahirkan heliocentrisme. Oh. Poinnya adalah, lu siap nggak berjuang untuk sesuatu yang ternyata pengaruh lu sekecil itu? Udah ready belum lu nyawa lu hilang untuk sesuatu yang sesepele itu? Mengubah dunia dengan cara yang paling gak penting, yaitu lu menginspirasi orang. Dengan cara orang itu lagi lewat, tahu-tahu ada orang, ini ada buku ini yang katanya mempertanyakan geosentrisme. Oh iya ya, ngomong-ngomong soal geosentrisme, ada orang lewat gitu kan, ada ngomong-ngomong soal geosentrisme, dia jadi gurunya Galileo Galilei. Akhirnya Galileo Galilei berhasil heliocentrisme. Dan itu secara cerita anime itu perjuangannya itu. Kematian MC kita sampai 3 generasi. Dan gak cuma MC, perkumpulannya dan lain-lain, orang yang banyak ya. bersekongkol dan lain-lain. Maksud gue adalah, selama ini kalian berjuang, bohong lah kalau kita gak berharap reward yang luar biasa. Tapi apakah kamu udah siap semua perjuanganmu itu ternyata hanya menggerakkan dunia 0,00001%? Atau hanya gak mengubah banyak orang, cuman menjadi sebuah bisikan untuk orang? Kita juga kenapa dia pusing? Kayak kita hanyalah debu loh di universe ini gitu. Iya itu. Kita ingin mengubah dunia kan. Kalau kata Rumi kayak yesterday I want to change the world gitu. Iya kan? Hari ini aku lebih wise, aku ingin mengubah diriku sendiri gitu ya. Tapi siap nggak kalau apa yang kamu hasilkan itu cuman debu di pinggir jalan? Loh, faktanya berapa orang yang berhasil mengubah dunia sebesar itu? Kalau di bidang ilmu pengetahuan setahu aku ya 2 kan. Sir Isaac Newton, Albert Einstein yang benar-benar mengganti pola pikir, bukan pola pikir, struktur metodologi ilmu pengetahuan itu 2, dan itu 1000 tahun sekali. Dari berapa miliar manusia yang udah dan masih ada, dengan kesempatannya cuma 1000 tahun sekali. Ya, are you ready? Are you ready to take the consequence? Are you ready untuk kalaupun lu berhasil lu cuman menggerakkan sedikit debu di jalan? Apakah lu puas? Apakah lu gak menyesal? Nah. Ini jadi demotivasi jangan-jangan. Ini bagus banget sih. Oh gitu? Oke, ini bagus banget. Ini aku menariknya tadi yang aku bilang debu di universe itu ketika bikin konten. Kayak orang kan mau upload satu konten aja. Itu mikirnya panjang banget, bertahun-tahun gak di-upload. Kayak seolah-olah tuh dia akan mengubah dunia di satu konten itu gitu. Enggak sih, sorry tuh aku rasa gak bakal ngubah dunia. Tapi kayak, siap gak? Ya itu, dari anime Orb itu aku benar-benar jadi mempertanyakan gitu loh. Kayak, aku siap gak ya semua yang aku lakuin di dunia itu cuman kayak gitu. Cuman sesederhana meniupkan debu di pinggir jalan aja. Nggak menggerakkan yang kayak gimana-gimana. Kalau fine ya udah. Kita mesti berdamai sama fakta di dunia yang tadi mundur ke belakang My Hero Academia, kalau dunia tidak adil. Dan kita cuman serpihan debu. Nah kalau orang akan terus ke pesimistiknya, ya udah terus gue ngapain? Loh, that's the absurdism of life, right? And that's the beauty of it. Ternyata hanya dengan sekecil itu, lu tetap bahagia dan tetap mengejar mimpi lu. Yeah. Are you enjoying the process? Are you feel fulfill gitu loh? Ya. Dan 3 MC tadi tidak ada penyesalan, mereka udah berupaya harusnya. Bahkan mereka mati bodoh. Iya, tapi mereka kalau bisa hidup lagi, mereka tuh kayak at least gue ngelakuin sesuatu gitu. Mau tau yang lebih ironinya gak? Mereka mati bodoh. Harusnya mereka gak mati, tapi mereka mati. MC pertama itu dikasih kesempatan sama pengadilan untuk kamu tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kita kasih kesempatan untuk bebas. Terus dia bilang, oh gitu ya. Saya tetap bilang geosentris itu keliru. Kan bodoh, maksudnya lu cerdas dong, lu gimana sih orang pinter? Harusnya lu ngibul aja dulu atau gimana? Mati bodoh. Bodoh banget gitu loh. Adalah MC kedua ngorbanin semua kekayaannya untuk bikin mesin cetak. Dan mengharapkan semuanya terjadi gara-gara satu burung. Itu MC ketiga. MC kedua juga disuruh kabur lu. Jangan kesini lagi. Dia diem, dia ngelawan rasa takutnya karena dia takut dikejar Islam. Capek gue lawan aja. Kan mati bodoh. Mereka menyesal gak? Menurut gue orang yang mati dan dia tahu dia punya pilihan untuk gak mati, menurut gue orang yang gak pernah menyesal dong.
Lu ada pilihan gak mati, Iya. tapi lu memilih mati. Kira-kira menyesal apa enggak? Nggak menyesal. Nah itu. Wah. Yang ketiga deh, penasaran gue. Yang ketiga, aku suka Free Run. Yang itu juga yang benar-benar mengubah pandanganku sama dunia. Kamu nonton Free Run? Nggak. Oke, Free Run itu tentang elf, bangsa elf yang hidupnya nggak mati-mati lah. Dia kayak nggak punya umur lah gitu. Tapi dia punya partian, punya teman-teman yang udah meninggal duluan beberapa. Dan dia nyesal bahwa dia tidak kenal lebih dekat lu, padahal umur lu pendek dan lain-lain. Akhirnya dia mengulang journey-nya untuk step back, untuk evaluasi ke belakang. Tentang apa aja yang udah terjadi selama ini sama timnya dan dia mungkin belum ngerasain sepenuhnya. Tentang enjoy the moment sih, nikmatin momen-momen sederhana kita sebagai manusia ini, menurut aku. Kayak ada satu adegan di mana dia tuh dipaksa bangun sama partiannya untuk lihat matahari sunrise, tapi dia ngantuk nggak mau gitu, terus temennya jadi bete gitu. Nah dia kan akhirnya kan penasaran kenapa sih emang sebagus apa sih mataharinya, akhirnya dia bangun lah sama muridnya yang baru sekarang. Pas dia lihat, iya kan biasa aja gitu loh. Dia udah bilang, biasa aja gak ada spesialnya gitu menurut dia. Dia juga udah ngeliat banyak matahari terbit di sana. Tapi pas dia nengok kanan, muridnya senyum dan happy. Itu bukan tentang mataharinya. Itu tentang lu memahami kenapa orang ini pengen banget liatin matahari. It's not about the sun. It's about the human beside you. Itu kan berharga banget ya buat orang-orang tua kayak gue. Lu sejam senyum ngeri lu, apa nih maksudnya nih? Wah itu bagus banget. Gue tadi mau apresiasi banget lo setiap momennya tuh, wah. The real berkelas nih. Apa sih? Ini berkelas banget. Tapi ya kayak lu sekarang, lu ketemu banyak bintang tamu. Gue rasa itu hal yang unik banget loh buat lu. Maksud gue ya kalau gue jadi lu kayak, anjir gue bisa datengin si ini. Itu bakal jadi momen yang gue kenang gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak anjir gue belajar dari ini, gue ini gitu loh. Makanya that's why aku mencatat kayak itu tadi bikin aku mindful banget loh. Kayak di bawah redupan ini kita dengan Eno Bening menceritakan tentang it's not about the sun gitu. Iya. Ini tentang orang yang menikmati mataharinya. Iya kan? Gitu loh. Dan begitu juga dengan hidup manusia menurut gue di era modern ini dengan handphone kita yang tadi kita balik ke belakang lagi tentang 8 jam scrolling. Is it okay? Kalau misalnya lu emang meaningful sama 8 jam itu gak apa-apa. Tapi jadi bahkan gini, ketika lu doom scrolling berduaan sama istri lu mungkin, itu lebih baik menurut gue. Karena it's not about the doom scrolling. Itu sobat, kita nyari video-video lucu berdua, pernah gak sih gitu. Terus kamu kasih lihat pasanganmu. It's the moment. The moment itu yang kerennya. Bukan doom scrollingnya, tapi kamu denger tuh ketawa dia, video receh kamu. Atau kalau di pengalaman aku, kan aku suka, humor aku absurd ya, gak jelas gitu. Aku kasih video yang menurut aku lucu, menurut dia pasti gak lucu. But I know dia gak tahu dia gak lucu. That's why aku kasih dia. Dia marah, dia sebel ngelihatnya karena sedikit menjijikan atau apa gitu loh. It's not about the video. It's about the moment. Aku sama pasangan aku. We share ya. Yes. Jadi ya gak masalah doom scrolling atau itunya. 8 jam, but you are 8 hours beside someone who want to make moment with you. Kemarin aku ketemu temanku yang traveler. Terus dia bilang dia suka solo travel kan. Akhirnya pas dia nikah, dia baru punya jawaban. Ternyata ketika gue solo travel, ada missing moment yang gue cari apa ya? Yaitu happiness yang harus gue share gitu. Which is ketika dia datang atau traveling sama pasangannya, itu komplit. Kayak lu harus menikmati dan berbagi momen lu bahagia. That's why ketika di dunia kreatif ya, the beauty of sharing itu tuh bisa menyebar ke orang lain gitu. Happiness tuh bisa menyebar ke orang lain ya. Itu sih yang bikin deep banget di anime tadi. Iya, bukan, ya lagi-lagi relasi antar manusianya. And someone you care-nya siapa? Bahkan gak harus istri gitu, teman, strangers. Selama ini berkarir dan menjadi seorang content creator, paling happy itu ketika ada orang, fans bilang, atau followers bilang ketemu, bang, gara-gara lu nih gue ini. Itu gue nggak nyangka itu terjadi dan kayak ternyata gue seberguna itu ya di dunia ini gitu. Kayak gue tuh bikin ini ternyata ada somethingnya ya gitu, walaupun sepele tapi menyenangkan gitu loh. Kayak asiknya juga ya kalau misalnya gue bisa diapresiasi sama bahkan orang yang nggak tahu hidup gue gitu, dan gue nggak tahu hidup dia, tapi ketika kita tahu ketemu, kerennya gitu. Dan gue beneran curious kayak bener lu berhasil masuk gimana gitu, karena gue pengen tahu apakah emang omongan gue ini
ngaruh ke dia dampaknya gimana dan lain-lain, gue kepo gitu loh. Oh ini ya, jadi bukan momen dia berhasil masuknya, tapi ternyata momen kemarin kita mendengarkan omongan Eno Bening dan lain-lain itu sih yang gue rasain. Kayak oh gini ya, gitu. Oh seru ya. Gitu, kayak kamu bilang tadi dari kecil nonton, gue bilang buset gitu kan. Nah sekarang kita bisa ngobrol, itu momen yang gue rasain sekarang kan. Iya. Bukan 10 tahun lalunya, tapi pada saat 10 tahun yang itu ngapain. Dan aku per hari ini happy sekali sejak bikin Suara Berkelas, yaitu ketika menerima DM atau komen yang bilang makasih ya bang udah hidup gitu. Wah itu dalam gila bro. Itu dalam gila. Sesering itu akhir-akhir ini ya. Wah mungkin buat orang-orang itu hal yang kayak apaan sih? Tapi menurut gue apa ya? Itu menarik banget. Itu perasaannya beda deh gitu sama orang. Makasih lu udah hadir, makasih lu udah hidup. Bukan cuma hidup tapi hadir bahkan menurut gue. Ada di situ, sempat di sini gitu. Itu apresiasi yang luar biasa sih menurut gue. Lu mesti bangga sih. Lu harus sombongin itu sih. Iya. Makanya tadi sombong, cuma aku nggak bisa wajah sombong gimana. Karena itu sesuatu yang banggakan, maksudnya. Apa yang salah dari ngebanggain itu? Ada yang seneng kita hidup, ada yang seneng kita hadir, ada yang seneng kita bersuara, apalagi kalau suaranya berkelas. Masuk pak. Bahkan yang paling seru ya, mungkin Bang Eno juga sering dapatin ini gitu, didoakan itu. Wah, itu mendoakan orang asing tuh luar biasa sih. Iya. Luar biasa, karena kita nggak tahu gimana, kita nggak tahu siapa, kita nggak tahu ngapain. Dan itu yang aku suka sih, kayak bahkan itu lagi-lagi balik ke Freeran ya. Di Freeran kan nggak ada konsep doa, tapi ada konsep namanya ada konsep doa tapi kayak kebaikan lah, kita bilang kebaikan. Bukan mendoakan apa ya? Berbuat baik, tapi jangan bayar kembali, ngerti nggak? Berbuat baik tanpa berharap. Tapi jangan bayar kembali. Jadi jangan balas budi. Tetap balas budi, tapi bukan ke orang yang sama. Kayak perpanjangan gitu ya? Ya jadi kalau aku buat baik ke kamu, ya jangan dibalikin ke Eno Bening. Ya lu buat baik ke orang lain. Kalau lu pengen ngebalas Eno Bening, ya harusnya lu balas ke orang lain, bukan ke Eno Bening. Lu teruskan kebaikan itu, maka the whole world akan keisi dengan orang yang saling baik. Berbuat baik, wah itu bagus. Kalau cuman ke gue doang, kita tuker-tukeran doang terus gitu. Tapi kalau misalnya gue baik sama lu dan, wah bang, ntar gue let's say ganti gitu kan. Ya ngapain lu ke orang lain? Lu bantu orang lain abis ini. Jangan bantu gue. Gue baik-baik saja, soalnya gitu loh. Kalau gue butuh bantuan of course gitu. Tapi, gue baik-baik saja. Ya lu cari orang yang gak baik-baik saja. Jangan cari Eno Bening yang lagi baik-baik saja. Atau jangan tunggu Eno Bening gak baik-baik saja, lebih jahat dong jatuhnya. Bagi kebaikan itu ke orang lain. Dan kalau dimulai dari lu dan lain-lain ya isi dunia idealnya isinya orang yang saling berbagi kebaikan. Muter aja terus itu. Iya. Bahkan aku pernah berpikir pada waktu itu kayak tiba-tiba aku lagi ada masalah terus gampang banget ke soft. Terus aku mikir, aku ngebantuin orang apa ya sehingga kok softnya dalam waktu sehari doang gitu. Terus aku mikir, oh kayak aku pernah ngebantu ini. Bukan untuk bragging atau menyombongkan ke orang lain, tapi untuk mengingat bahwa gak ada ruginya jadi orang baik gitu. Akan balik lagi gitu. Akan balik lagi ke kamu, akan balik ke orang-orang di sekitar kita ya. Kalau aku bahkan gak mau balik ke aku. Biarkan itu balik ke sekitarku aja. Kalau memang aku tidak butuhin ya. Karena kebaikan itu harusnya menjadi chain reaction ke banyak hal. Ya tadi kan kau bisa ngerasain kebaikan orang lain dan lain-lain. Dari tadi kita ngobrol tuh pembahasannya unik banget sampai ke anime gitu. Tapi pertanyaan sederhana ya, yang membentuk cara berpikir seorang Eno Bening per hari ini, itu sebenarnya apa? Apakah komponen tadi ada animenya, ada dunia kreatifnya. Sebenarnya apa nih yang membentuk cara pandang Eno Bening? Kalau aku masuk ke isi kepala Eno Bening sekarang gitu ya. Apa tuh? Siapa aja atau apa aja? Tentu ya mau gak mau dari lingkungan keluarga, lingkungan aku tinggal, pasti berpengaruh. Sekolahan, orang-orang yang aku temui, mantan-mantan bos aku, mantan-mantan orang yang bantu aku. Mantan-mantan orang yang bantu, aneh banget. Pasti orang-orang yang dulu bantu aku. Tapi aku ada momen sih yang dimana aku sadar pikiranku tuh benar-benar bisa sehaus ini akan pengetahuan, sehaus ini akan opportunity. Adalah dengan kalau bahasa wibu tuh touch some grass. Keluar.
kalau kita di situ aja, hidup lu cuma itu aja. Kan dunia ini baik gitu ya, berpengaruh ya mau nggak mau sama lingkungan keluarganya, sama lingkungan tempat tinggal kan ya, sekolah kamu, tempat kamu makan, tempat kamu jajan, tempat kamu main. Nggak mungkin tiba-tiba Barack Obama mempengaruhi hidup kamu kalau kamu nggak itu kan nggak kenal dan nggak nontonin dia gitu loh. Touch some grace. Salah satunya adalah waktu itu aku nekatin ke Singapura waktu itu. Aku belum pernah ke luar negeri, pengen ke luar negeri gitu. Emang luar negeri tuh apa sih gitu, kayaknya udah nyaman-nyamannya di sini. Aku coba saya dulu kan gak ada duit, maksudnya kayak yang murah-murah lah. Aku ke Singapura, men. Aku kayak, wow, dunia tuh ada yang kayak gini ya ternyata. Gitu loh. Kamu ke Jepang, aduh Jepang itu yang paling putar balik paling parah sih itu tuh. Itu bener-bener palu keras ke kepala aku sih. Aku ke Jepang, aku ke Tokyo untuk pertama kali, bro. Kamu Tokyo ya apa enggak? Aku Nagoya. Deket lah. Aku ke Tokyo, men. Aku bilang, kok bisa ada yang kayak gini? Kok bisa ada di dunia ini? Iya, gitu ya? itu bener-bener bikin kayak, oh ternyata kayak gini. Dan di situ aku nyaman banget. Aku bisa ngelakuin banyak hal dan banyak hal unik yang bisa aku coba dan ngelihat culture-nya, ngelihat society-nya, ngelihat opportunity-nya. Aku kayak wow. Di situ bener-bener kayak, ya itu touch some grace gitu loh. Coba lu keluar gitu loh. Ternyata ada yang lain gitu loh. Ada sesuatu yang bisa bahkan mengacak-ngacak pikiranmu ketika udah nyampe sana. Aku di Jepang tuh bener-bener kacau balau pikiran kayak, ini apa yang terjadi di dunia kayak gini gitu loh. Disiplin, nggak aneh-aneh. Ada sampah sih gitu, aku nemu sampah segala macam. Tapi ya kayak yang aku lebih suka adalah bagaimana, sesimpel ini deh. Aku waktu ke Jepang, aku ngerasa underdress. Kamu ngerti underdress nggak? Kayak paling gembel bajunya. Kamu ngerasain gak sih? Iya. Kayak kita tuh kelihatan dari bukan negara maju gitu ya, negara berkembang gitu ya. Iya. Kok di Jepang orang pakaiannya bagus-bagus ya gitu loh, ngerti gak sih? Aku musim dingin kan. Wah, itu kan kayak, kok nih orang pakaiannya pada bagus-bagus ya gitu loh. Kayak gue aneh sendiri nih gitu, kayak merasa underdress langsung. Pas aku cek ternyata ini Uniqlo kalau kamu tahu, Uniqlo kan pakaian umum orang Jepang gitu. Oh gitu ya, gitu loh. Standarnya begini ya, standar hidupnya gitu loh. Standar berpikirnya, standar berinteraksinya. Terus yang aku kaget juga gitu, di Jepang itu selalu ada peluang untuk hal sekecil apapun. Untuk hal seaneh apapun. Aku baru tahu apa, ini Kindama ya apa? Yang bola di tek. Ya, aku lupa namanya, tapi tahu. Ada sertifikasinya. Ngapain? Tapi ternyata buat yang hobis banget, itu sampai ada bikin komunitasnya. Sertifikasinya kamu udah bisa trik apa aja. Ada uji cobanya. Kan kayak, what? Gitu loh. Untuk hal yang kita senangin aja. Terus ada kompetisi ramen, tapi buat yang nyobain ramen, bukan yang buat bikinnya doang. Iya. Dikasih kuah cuman segini nih, secuil, pernah lihat sih kamu? Iya. Tahu nggak ini ramen toko mana? Ditonton sama banyak orang. Kan gimana ya, kok hal-hal sederhana dan unik kayak gini kok ada aja peminatnya dan lain-lain. Jadi kayak aku melihat itu di sana tuh tempat kamu bisa nyasar dan kamu menemukan mungkin yang kamu suka gitu. Nah sayangnya di sini menurut aku belum seluas itu kesempatan orang-orang untuk being weird dan being nemu weird ya, kata kuncinya. Dan nemu sama the community gitu loh. Kamu susah untuk sendirian di situ jadinya. Kalau di Jepang kayaknya ada deh kamu seaneh-anehnya hobi aneh kamu. Ada sepatu roda, ada skateboard, aku lihat juga yang olahraga. Ada salah satu anime aku tonton namanya 100 Meter. Itu Hyakuemu. Itu anime tentang balap lari 100 meter. Kalau kamu belum tahu, bola kan berlangsung 45 menit kali 2 ya kalau nggak ada perpanjangan, 90 menit. Tahu nggak ini berlangsung berapa lama? 100 meter nggak tahu. 10 detik. Pertandingan olahraga 10 detik. Dan makin cepat makin bagus, berarti under 10 second. Dan ada yang nontonin. Sampai ada majalah tentang pelari. Berarti kan besar itu peluangnya ternyata untuk aneh-aneh, untuk gue mau bilang aneh dalam hal buruk ya, maksudnya yang beda gitu yang mungkin gak ini. Sampai ada posternya keren pertandingan si ini versus ini dari kamu mungkin pernah ngerti juga kota ini sama kota ini bersaingnya gimana segala macam. Padahal lari doang, tapi ada penontonnya, ada yang ngomongin, gue mah sukanya si ini, gue mah sukanya si ini gitu loh. Ada aja gitu loh hal yang menurut aku tuh kayak punya kesempatan ya untuk bisa aneh dan ada yang ngikutin gitu. Sebagaimana aku memulai YouTube juga kan aku aneh gitu loh. Iya, pastinya. Kalau sekarang kan udah mainstream gitu. Zaman itu sesuatu yang aneh, langka. Ngapain orang bawa kamera rekam-rekam? Oh, ini cerita intermezzo ya. Dulu aku ke Taman Menteng, Taman Menteng ya, bawa kamera DSLR pasti ditegor satpam. Ingat gak sih era-era itu? Sekarang orang bawa tripod gede, HP, pakai ring light. Oh, udah satpam udah kayak TikToker gitu.
Zaman dahulu buat apa nih mas? Ya. Mau ngapain nih mas? Depan umum digituin. Even kita ke tempat makan aja ngerekam dulu tuh bisa dihujat sih. Buat apa ini mas gitu Iya. kata-katanya segala macam. Ya tentu ya jangan sampai melanggar peraturan juga atau sopan santun ya. Tapi kan ya dulu masih aneh gitu loh. Dulu masih kayak nggak apa ini gitu loh. Sampai akhirnya sekarang jadi mainstream ya nggak apa-apa juga jadi mainstream. Tapi aku bener-bener kebuka cara pandang aku untuk eksplorasi akhirnya, untuk berani mencoba, untuk berani sekedar ngelihat peluang kecil walaupun itu kecil, dan sesimpel mulai dari apa yang aku suka sih. Ya. Ya. Nyawa dari konten kreator sekarang, kalau kamu nggak suka, kayaknya bakal habis deh. Because you have to do it every day, making content, upload video, podcast, traveling, vlog, ngomong segala macam, commentary. Kalau kita nggak suka lakuin dan lu ngelakuinnya tiap hari, mati nggak sih? Iya. Makanya kalau kita nggak mulai dari yang kita suka, dan makanya pun pesan aku mungkin di podcast ini nggak semua perlu jadi konten kreator. Mungkin bukan itu jalannya, tapi kamu akan tahu ketika kamu coba. Benar sekali. Karena di zaman sekarang juga ada intensi orang yang bikin konten cuma uangnya doang gitu. Iya. Just kalau uangnya doang, aku nggak bisa menjamin kamu bisa kayak Ando Bening belasan tahun gitu ya. Karena kita enjoy the game ini kan. Enjoy banget. Aku sangat senang banget, apalagi pas aku dari Jepang gitu. Ternyata ya, kita kalau enjoy bisa terus nih. Iya. Gitu loh. Enjoy nggak lu sama gamenya? Enjoy nggak lu sama konten-kontennya? Enjoy nggak tiap hari upload? Tetap bahagia nggak kalau viewsnya cuma 20? That's the point. Ayo, kamu live streaming penontonnya cuma 3. Enjoy nggak? Tahan nggak? Lakuin itu tiap hari. Kalau enggak ya, sebagai konsultan, sebagai social media strategis, susah. Mendingan bikin company sekalian kalau menurut aku, karena kan dibayar, selesai dong gitu loh. Kita ngomongnya seperti hitung-hitungan aja udah duit segala macam. Tapi kalau misalnya mau mulai dari nol dan ternyata kamu tidak suka, menurut aku akan sangat melelahkan. Dan ekspektasi kamu hancur, mana duitnya, mana katanya miliaran segala macam. Ya kata siapa? Gitu sih. Jadi semenjak dari Jepang itu aku semakin menseriuskan apa yang aku suka. Dan gak selamanya tentang duit. Tapi aku mau ngelakuin ini tiap hari because I love it. Bukan berarti setiap hari suka ya, tapi kadang ada jatuh bangunnya juga. But ya itulah hidup sih menurut aku. Gak satu pandangan, gak satu jalur, gak satu pola pikir. Banyak banget yang mesti menyesuaikannya. Seselamat-selamatnya manusia adalah manusia yang beradaptasi. Yes, setuju banget. Kalau lu cuman, wah kita harus selalu gas segala macem. Giliran lagi kayak parah tetap digas sakit gitu loh. Itu kan harus kayak gitu tuh. Kayak you need to understand, you need to adapt. Lu mesti pinter. Nah orang pinter tuh kayak gitu. Bukan cuman orang yang ngegas aja dan cuman bilang peluang. Aku juga gitu orangnya. Tapi kalau misalnya nggak pelajari baik-baik bisa rugi gitu kan. So adapt, learn, gagal dan belajar dari kegagalannya. And repeat. And do you love the game or not? Adaptasi adalah sebuah tanda kalau kamu itu pintar, kamu bisa beradaptasi, berarti kamu bisa survive. Kamu bisa beradaptasi, berarti kamu bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu. Kalau nggak kamu nggak lahir, nenek moyang kita tuh berhasil beradaptasi. Kalau kita buang skill itu, selesai keturunanmu. Dan you have to love the game. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut. Tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit. Dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022. Dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Oke. Pertanyaan pertama,
dari DHLIA_RH16, Delia RH16. Kak izin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak mudah kehilangan diri sendiri di saat fase-fase tersulit di hidup kita? Aduh, sejujurnya pertanyaannya agak terlalu membingungkan buat gua. Pakai izin lagi orang disuruh nanya. Di fase-fase sulit dalam hidup, lagi-lagi belajar deh untuk mempertanyakan dan memetakan sih. Salah satu hal yang aku akan selalu tempelin ke teman-teman aku, ke rekan-rekan kerja aku adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Itu dulu. Kalau kita cuman bilang, wah hidup gue sulit segala macem. Apa sulitnya? Di mana masalahnya? Kurang duit bang, untuk apa? Duit untuk dana, dari mana? Jadi belajarlah untuk mencatat, belajarlah untuk mengevaluasi, menulis kayak si Bilal gitu, dicatat gitu loh semuanya. Kalau nggak akan ya cuma di pikiran doang, jangan-jangan selama ini. Atau lebih buruknya overthinking doang gitu. Kan salah satu tips untuk menghindari overthinking adalah menulis kan, ditulis apa yang dithinkingin, kok bisa sampai over gitu loh. Dipetakan apa masalahnya, kamu siapa, lagi ada masalah apa, journaling mungkin segala macam. Dari situ kamu bisa baca. Oh gitu loh. Tentu perlu bantuan profesional ya, tapi menurut aku itu adalah langkah awal yang baik untuk bisa memetakan permasalahannya apa. Jadi kamu tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan diri sendiri. Adalah dengan paham dulu masalahku sebenarnya apa sih, gitu loh. Nah itu semua tidak akan teridentifikasi kalau mereka nggak jujur sama diri mereka sendiri. Orang nggak jujur tuh apa ya tadi? Enggak kok doom scrolling dapat ilmu, itu kan nggak jujur sama diri sendiri aja bohong. Enggak kok aku udah memanfaatkan waktuku dengan baik. Dengan cara apa? Doom scrolling gitu. Ngerti gak sih? Ya. Jujur, dengan state jujur, kamu bisa mendapatkan skill identifikasi masalah dengan baik. Jujur itu mengerikan, bahkan ke diri sendiri. Bahwa kamu mungkin, let's say, kurang pintar. Ini menurut aku hal yang harus udah terbiasa sama diri seseorang ya. Kamu bodoh gak sih? Gitu loh. Kamu kurang pintar gak sih? Kamu kurang nangkep gak sih orangnya? Kamu kurang bersabar gak sih orangnya? Kamu kurang agresif gak sih orangnya? Itu mungkin jadi salah satu kekurangan loh. Nah kalau udah ketemu kekurangannya dan ditabrakan dengan realita, biasanya ketemu tuh solusi-solusinya. Nggak hilang jadinya. Jangan malah manfaatin kekurangannya. Ah iya nih soalnya aku orangnya males. Ya udah selesai, bye. Gitu loh. Ah iya nih aku orangnya soalnya kurang nangkep nih gitu. Apa upaya kamu untuk menanggulangi itu, ada nggak? Usaha-usahanya apa nih? Kemampuan-kemampuan apa yang bisa kita tambah atau kita pelajari? Bukan masalah kehilangan diri, tapi kehilangan kemauan untuk mengidentifikasi. Wah bagus tuh. Wah, apa tuh bagus maksudnya? Bukan kehilangan diri, tapi kehilangan kemauan untuk mengidentifikasi gitu. Oh iya. Oh keren juga ya dari Gak sadar, masa orang berkelas gak sadar dia berkelas. Gak kasihkan ngomong gue. Itu bagus, hacknya bagus. Benar di situ berarti? Iya. Oke. Bukan kehilangan diri, tapi kehilangan kemauan untuk mengidentifikasi. Pertanyaan kedua dari Andrea. Menurut kakak, tipe kepribadian yang introvert atau extrovert itu ngaruh gak sih ketika kita mulai bikin konten di sosmed? Atau pada akhirnya orang-orang itu hanya peduli tentang kitanya, bukan extrovert atau introvertnya? Maaf ya, aku akan bilang kayak gini. Aku juga pernah didebat sama banyak orang di internet kadang-kadang ngomong ini. Menurut aku, banyak orang salah mendefinisikan introvert dan extrovert. Aku introvert orangnya, aku extrovert orangnya. Itu kesalahan fatal. Correct me if I'm wrong, tapi di ilmu psikologi nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada kamu extrovert, nggak ada kamu introvert. Kamu lagi introvert. Kamu lagi extrovert. Lagi extrovert berarti lagi pengen dapetin energi dari orang lain dengan ngobrol, hangout, social life. Kamu lagi pengen introvert, lagi pengen sendiri. Aku datang ke sini lagi extrovert, lagi pengen ambil energinya dari Bilal nih. Tapi nanti selesai dari sini aku capek, aku pengen main game sendirian, tanpa ada yang rekam, tanpa ada yang nontonin. Aku lagi pengen introvert. Aku lagi pengen mengurung diri aku dan mendapatkan energi dari berdiam diri. Nah, problemnya adalah kamu mengotak-ngotakkan diri kamu. Gue introvert orangnya, gue extrovert orangnya. Sorry to say, kamu nggak keduanya. Kamu lagi extrovert apa lagi introvert? Pertanyaannya, balik ke konten kreator gimana bang? Gak semua orang mesti extrovert untuk berhasil. Aku banyak nemu video-video esai di YouTube yang dia nggak ngobrol, nggak podcast, tapi pakai gambar-gambar.
Aku rasa itu lebih cocok dikategorikan introvert kan, karena nggak ngobrol. Ya. Dan memang mungkin majority yang kamu lihat di TikTok atau di Instagram orang yang teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, murah banget, viral banget segala macem gitu dan lain-lain. Itu kan biar attach orang, biar nggak scroll away dan segala macem ya. Ya mungkin abis mereka teriak-teriak kayak gitu, mereka capek, mereka akhirnya ngurung diri di mobil atau di kamar. Jadi masalahnya bukan di konten kreator, masalahnya adalah, nah ini lagi-lagi kemampuan mengidentifikasi masalah. Ya. Masalahnya adalah kamu terlalu mengkotak-kotakan diri kamu ke ekstrovert dan introvert. Kamu keduanya tergantung kondisinya. Nggak percaya? Coba deh kamu ketemu sama teman terbaik kamu kalau kamu mau ngakunya introvert gitu. Pasti lagi jadi extrovert tiba-tiba sama orang yang kamu happy, sama orang yang kamu senang gitu. Begitu juga dengan extrovert gitu. Suruh aja ajak dia terus clubbing, keliling, ngobrol segala macam. Ntar juga capek, pengen sendiri, pengen diem. Jadi tergantung orangnya. Jadi jangan lupa identifikasi masalah kamu dengan baik dan jangan kotak-kotakan diri kamu. Tapi teman-teman psikologis silakan kritisi saya ya. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Zahra Silvi. Dia nanya, aku penasaran bagaimana cara simple untuk menghadapi anxiety. Karena aku mau bikin konten aja, udah mikirin ntar gimana komentar-komentar negatif yang akan ada di akun aku. Aduh. Senior, silakan ajarkan kita menghadapi komentar negatif. Sejujur-jujurnya komentar negatif pasti ada. Mau sesukses apapun kamu, mau nggak sukses kamu kayak gimana pun, tiba-tiba ada aja yang nongol, ada aja orang. Apalagi dengan tadi aku bilang ya, ada scroll era ini kan, kamu nggak butuh follow, tahu-tahu keluar kontennya dan orang mungkin nggak suka dan nggak setuju. Inilah akibatnya orang belum punya skill sosial yang bagus, sudah dikasih alat bersosial kan. Aku lupa tuh kata-kata siapa ya, Coki kalau nggak salah bilangnya kayak gitu. Jadi itu adalah konsekuensinya dan kita mesti pahami itu. Kita mesti siap untuk ngadapin itu. Lagi-lagi balik ke masalah identifikasi masalah sih. Apakah memang itu komentar negatif yang merugikan atau mengganggu hati kamu, atau itu kritik yang masuk akal? Nah, mesti dibedain tuh. Kemampuan mengidentifikasi masalah. Dan lainnya adalah memahami resiko gitu loh. Oh, ini emang resiko yang akan aku tanggung ketika aku menjadi seorang konten kreator. Aku yakin pun sepositifnya Suara Berkelas dan Bilal pasti ada komentar negatif. Masa sih nggak ada? Pasti ada. Pasti ada. Banyak. Mungkin hari ini ada kamu dan baru kamu baca gitu loh. Tiap orang punya cara yang berbeda untuk menghadapinya. Aku yang dulu demen aku lawan. Karena aku gimana ya Bil, aku 4 tahun kan kuliah filsafat ya. Jadi kayak udah terbiasa untuk berdebat dan menerima perdebatan gitu loh. Itu adalah hari-hariku di kampus. Jadi mendebat orang adalah hal yang wajar untuk aku. Tapi ya makin kesini makin sadar bahwa apakah itu perlu didebatkan apa enggak gitu. Apakah itu worth my energy kali ya? Itu juga masuk sih aku. Kadang-kadang kayak worth my energy enggak ya gitu loh. Kadang kalau lagi kelebihan energi pun masih aku hadap-hadapin sih. Ya kelebihan energi ya pakai aja energinya gitu. Jadi dan mungkin kamu nggak terbiasa sama perdebatan, mungkin ketidaksetujuan. Justru mulai biasakan. Lagi-lagi mulai biasakan untuk orang tidak setuju dengan kamu. Dunia harusnya seperti itu. Kalau dunia selalu suportif dan cheering buat kamu, wah itu dunia yang mengerikan malah buat aku. Dunia apa nih kok semuanya mendukung aku gitu loh. Justru dengan berbagai macam ketidaksetujuan, perbedaan dan lain-lain, itu dunia yang dinamikanya lebih menyehatkan. Tentu ada juga yang nyelekit dan nggak sehat banget nih orang. Ya udah blok. Ada fitur blok kok nggak dipakai gitu loh. Kayak udah ini terlalu annoying bang gitu, blok aja. Nah ini kan ada sentimen di publik kayak blok itu dosa gitu, kayak emang blok salahnya di mana? Di melanggar peraturan apa gue ngeblok gitu loh? Menghalangi orang bicara? Enggak, ngeblok itu nutup kuping, bukan menghalangi orang bicara. Beda dong. Kamu tetap bisa bicara di akunmu. Kata-katain lain bening, kata-katain bila di akunmu tetap bisa kan? Tapi tidak di akunku, aku tutup kuping. Dan hak kita untuk nggak ngedengerin semua orang gitu loh. Kalau nggak capek juga gitu loh. Jadi blok itu bukan menghalangi kebebasan kamu untuk ngomong, tapi menggunakan hakku untuk menutup kuping. Atau ada juga orang yang sebenarnya bukan komentar negatif kali, cuma ninggalin rekomendasi atau sekedar kritikan ringan, tapi kita belum siap gitu. Kita nangkepnya wah ini parah banget nih komentar negatif gitu. Itu juga kayak tadi kata Bang Coki, which is juga dari kitanya harus punya kesiapan mental ketika terjun ke sini kan, which is resiko juga. Dengan pengalaman sih pasti ya, maksudnya proses itu sih. Aku pun juga nggak dapat ini dari ahlinya atau gimana gitu, karena kan aku kan berkembang bareng sosial media kan gitu ya. Sampai sekarang akhirnya dapat, ya mungkin yang sekarang pun nanti berubah juga modenya dan lain-lain. Ya mesti dibiasakan dan mesti ready untuk mendapatkan ini dan pelan-pelan mendigestnya dan tahu oh kayaknya ini
orang nggak perlu denger, oh kayaknya ini orang bagus nasihatnya dan lain-lain. Kadang ada juga yang ini orang nasihatnya bagus tapi cara penyampaiannya nyebelin. Kayak No Bening. Mungkin gitu ya. Gue nyebelin, gue tau gue nyebelin. Enggak kok, dari tadi aman. Mungkin iya, Tapi di suara berkelas anak-anak baik kali ya. gitu ya. Karena gue pun sadar ya kalau gue itu orangnya nyebelin. Tapi gue selalu berusaha gue nggak merugikan orang lain, gitu loh. Gue nggak mau sampai kerugian orang lain. Tapi gue terlalu sulit untuk menyesuaikan diri gue untuk tidak nyebelin gitu loh. Mungkin di beberapa case gue ada waktu dan ada energi untuk itu, dan itu cukup makan energi gue. Nah, itu mungkin itu cukup makan energi gue untuk membuat gue tidak nyebelin. Tapi kalau udah teman-teman gue udah tahu gitu, ya Eno gitu loh, kayak ya mau gimana gitu loh, ya tinggal pilih. Nah itu kan mungkin kamu juga sebagai konten kreator dan penonton tinggal pilih. Ya udah nggak usah dengerin dia lagi nih orang nyebelin, itu pilihan. Penonton pun juga bisa punya pilihan untuk ngeblok konten kreatornya. Dua arah aja Pak, sama-sama adil. Pilih mana gitu loh. Dan nanti akan ketemu intensinya mana yang emang orang ini sengaja gitu loh. Aku juga pernah bikin istilah namanya online punching bag. Online punching bag itu adalah emang orang-orang lagi capek sama hidupnya, terus ngelihat orang yang bikin salah sedikit di sosial media, terus dikata-katain, dimampus-mampusin. Gak ngerugiin dia, emang kayak mumpung lo lagi digebugin, kalau bahasa Twitter tuh dirujak gitu loh. Iya. Padahal kayak buset, kalau kadang tuh gue liat kayak ya elah salah dikit, elah typo, elah salah ngomong, elah tinggal salah sebut doang. Kadang-kadang aku juga ngeliatnya kayak ini orang akhirnya ya itu kan, ini kalau mau di agak panjang podcast kita akan ngebahas lagi tentang kondisi itu tesis aku tuh, dan pas aku ngomong di TEDx itu kondisi masyarakat terhadap sosial media gitu loh, dengan anonimitasnya gitu. Kadang-kadang banyak orang juga jadi punching bag. Kalau dulu tuh selebgram, influencer, konten kreator, sekarang di Twitter siapapun yang keliru-keliru dikit, wah udah itu punching bagnya, wah mengerikan. Tapi ya again, orang belum punya social skill yang baik dikasih social tools. Sebenarnya nggak cukup sih ngobrol sama Seno ya. Maaf, aku kebanyakan hobi ngobrol jadi. Cuma nggak apa-apa. Nih setelah ini kita harus langsung terbang berdua kan, jadi kayak. Oke. The worst advice yang pernah abang terima? Nasihat terburuk. Semua nasihat buruk gak sih? Kalau nggak tepat yang nyampein keadaan dan waktu ya. Make sense. Iya ya. Tapi yang paling nancep di kepala. Paling nancep. Oh ada satu yang keinget ya. Aku nggak tahu kamu pernah dapet ini apa enggak dari seseorang, tapi kayak tuh jadi orang kaya tuh, lihat tuh penyakitan, anaknya nggak bahagia, ditinggal, tuh sakitnya mahal-mahal tuh, mendingan kita hidup biasa aja, sehat-sehat. Pernah denger gak sih? Pernah. Waktu kecil. Pernah. Gue pernah digituin kan, dan itu sangat-sangat menghancurkan gue. Di situ gue, pada momen itu gue kayak, oh iya ya, jadi orang kaya tuh nggak enak, nggak bahagia. Sinetron mungkin lu tonton bagaimana orang kaya kacau balau, sedangkan orang yang miskin bahagia gitu loh. Menurut gue itu buruk. Itu sempat membuat gue jadi sangat-sangat tidak punya pemikiran yang bisa berkembang. Bahwa gue nggak bilang cukup itu jelek, tapi cukup yang bagaimana. Anti menjadi orang kaya itu menurut gue benar-benar membuat gue jadi ya udah, ngerti gak sih? Iya. Yang penting naik kelas, yang penting lulus, yang penting lanjut. Gue tidak mengejar, gue tidak berusaha untuk coba dapetin lebih, padahal gue bisa, padahal gue punya kemampuannya, padahal gue bisa latih diri gue. Kenapa itu nggak pernah ada di anime ya? Untuk orang kaya tuh jelek. Pas gue nonton anime, wah lu mesti jadi Hokage gitu loh. Wah lu mesti jadi raja bajak laut. Lu nggak boleh cuma jadi parat medikor, cuma jadi parat yang berhasil dapat bounty 1.000 2.000. Enggak, bounty lu mesti billion. Lu mesti jadi raja bajak laut berikutnya. Tapi ya itu, gue sempat ngerasa itu buruk banget. Ada yang pernah semacam kasih tau, jadi orang kaya nanti sendirian lo di rumah, orang tuanya pada kerja. Lah orang tua gue juga belum kaya udah kerja dua-duanya gitu, ngerti gak sih? Apa sih gitu loh maksud gue? Apa sih lu selalu mengglorifikasi ini gitu loh? Padahal orang kaya lebih enak, bisa punya PS. Orang tua lu pergi dua-duanya kerja, gue main PS. Gue gak punya PS2, bayangin. Gue PS1. Sama Pak. PS1 tuh gue dibeliin sama tante gue. Itu pun dijual lagi. Sebel kan gue. Makanya orang-orang bisa main ini, main itu. Gue gak pernah ngerasain. Gue gak ngerasain PS2, gak ngerasain PS3, gak ngerasain PS4. Akhirnya gue beli PS5 pas udah punya duit sekarang. Iya, dia ngomong sendiri ya. Iya gitu loh. Terus ada yang bilang juga katanya, nanti kalau makan nanti gak sama keluarga, gak ngobrol gitu. Dimasakin doang sama mbaknya gitu. Sama.
Orang tua gue belum balik, masih kerja, gue udah makan sendiri. Tapi nggak ada mbak. Gak ada mbak, gak punya pembantu. Gue inget banget, gue tuh tiap pagi mesti bikinin susu adik gue buat bangun biar kita sekolah gitu kan. Orang tua gue capek tidur kerja malam gitu. Ketika sih kayak sama aja ya ternyata gitu loh, nggak yang gimana gitu. Sampai akhirnya gue ketemu sebuah bercandaan gitu. Kenapa jadi orang kaya enak? Ada yang bilang kok jadi orang kaya kalau putus cinta sama-sama nangis sama aja. Enggak. Orang nggak kaya nangis di kos-kosan, di kasur tipisnya, sedih. Orang kaya abis putus, sedihnya dalam Ferrari gitu loh. Ngerti gak? Masih jalan-jalan, masih bisa nonton paket malam yang kursinya kursi ngangkat itu. Mungkin opsi healingnya lebih keren gitu ya. Iya, opsi healing lu banyak ketika putus gitu loh. Lu bisa pesen tiket langsung ke Jepang, aku pengen nangis sambil makan ramen. Sama-sama putus, iya. Yang satu bisa healing cepat, yang satu nangis, healingnya cuma nangis. Yang satunya tuh harus healing di healing. Dicari-cari aja gimana ya gitu. Bukan berarti pesannya adalah dengan harus kaya raya dan jadi serakah gimana ya, tapi lebih ke cukup lu tuh definisiin ulang deh gitu loh. Gue juga nggak, kalau dipakai sekarang, gue juga nggak terlalu ngejar loh sekarang, kayak gue pengen jadi yang terbaik, jadi YouTuber nomor 1, let's say, jadi perusahaan nomor 1, jadi orang nomor 1, enggak. Tapi lebih kepada kalau ada peluang gue nggak kejar. Kalau bisa upgrade, gue upgrade gitu loh. Dan jangan jadikan kekayaan itu sebuah kutukan atau kejahatan yang mesti kita hindari gitu. Jangan pernah jadi orang kaya, nggak enak gitu. Lah. Ada juga yang bilang, kok jadi orang, waktu itu karena aku sering live stream kan, bang aku nggak mau dapat gaji gede, nanti pajaknya gede gitu kan. Dalam hati gue, nggak pernah bayar pajak berarti nih orang gitu loh. Gak ada ruginya sih jadi ambisius dan bermimpi besar gitu ya. Dan gak ada ruginya lu punya duit lebih banyak. Karena uang itu bukan segalanya, tapi dengan uang lu bisa mencoba lebih banyak hal. Dan membantu banyak orang. Dan masalah lu kelar setengah. Karena banyak masalah anak muda sekarang, kurang uang, percaya gak lu? Setuju. Kurang uang, tapi kalau ada uangnya, masalah lu beberapa kali terhadapi. Iya. Dan banyak opsi untuk menyelesaikannya daripada tidak punya uang. Yes. Kata kuncinya di banyak opsi gitu. Banyak opsi untuk healing, banyak opsi untuk bantu orang, banyak opsi untuk nge-solve problem lu sendiri. Dan mungkin kalau dari segi agama gitu ya, kaya itu kan juga bisa membuat lu membantu banyak orang. Iya. Ya balik ke orangnya. Ya orang yang tidak punya uang juga bisa jahat kan. Orang punya uang pun bisa jahat. Tapi bukan berarti lu punya uang otomatis jahat. Lu yang diuji dengan uang itu, mau diapain uangnya. Mau lu manfaatin buat bantu orang, buat bantu lebih banyak orang, atau cuma lu tumpuk sendiri. Makasih banyak Mas Eno Bening untuk Suara Berkelas. Makasih, kelas berkelas. Sehat terus, makasih semuanya. Kelas berkelas, suara berkelas. Suara Berkelas.